selanjutnya persilakan kepada Pak Mukhtar Sitangga. Ya Pak. Baik, Pak Mukhtar di mana bertugas Pak? Di SD Negeri 164521 Kota Tebing Tinggi Pak. Jadi SD ya Pak ya. Modulnya sebentar ya Pak, saya apa ada hubungan keluarga dengan Juli Sitangga Pak? Enggak ada Pak. Enggak ya. Kenal enggak Juli Sitangga? Kenal Pak, tapi kenal gitu aja Pak. Saya itu waktu kecil suka lagu. Kaitannya dengan Pak Ujar ya. Bapak tadi kan temanya Mungkin dari marga aja Pak, keluarga Pak. Tapi wajah agak mirip. Iya. Ya itu relevansinya apa? Oke baik, Bapak Ibu saya mohon izin, kadang saya meng-off-kan kamera bukan karena apa takut dilihat, tapi maksudnya ini tadi buat notifnya agak berat gitu sinyalnya, jadi mungkin kadang saya harus tutup kamera saya ya, tapi Bapak Ibu jangan. Manusia di situ berbagai macam bentuk, Ya, berbagai macam bangsa supaya efisien, apanya kadang putus-putus itu juga disebabkan oleh para netizennya. ya. Baik Pak Mukhtar, Siap Pak. kalau di modul ini temanya menyambut usia balik ya. Iya benar Pak. Kenapa Bapak ngajarkan itu Pak? Kebetulan kan Pak, memang di sekolah saya di kelas 4 itu memang ada materi mengenang usia balik Pak. Oh, kebetulan hanya di sekolah Bapak aja, yang lain sekolah nggak ada? Enggak, maksudnya Pak, memang ada materinya gitu Pak, makanya diambil itu judulnya Pak. Ada di mana itu Pak? Di apa Pak, di buku paket, kemudian ada juga yang di tujuan pembelajaran yang dari Kemendikbud Pak. Yang mana yang betul itu? Kalau misalnya sekolah ngasih buku paket itu ada, lalu dari Kemendikbud nggak ada, ya Bapak pakai yang mana? Kita merujuk yang dari Kemendikbud Pak. Oke, ya jadi itu pertanyaan saya tadi, kenapa Bapak ngajarkan itu? Jawabannya bukan karena ada di sekolah, tapi karena memang itu amanat dari negara untuk diajarkan. Jadi capaian pembelajarannya Pak ya. Iya benar Pak. Oke, capaian pembelajaran tentang usia balik itu elemen apa Pak? Kalau di dalam Fikih Pak. elemen fikih ya? Iya benar Pak. Fikih atau usul fikih? Fikih Pak. Oke. Atau tafsir? Fikih Pak. Oke ya, elemen fikih. Enggak, maksud saya makanya kan sebenarnya mengajarkan itu apa? Kemampuan apa yang Bapak inginkan dari peserta didik Bapak? Kita kasih dulu anak-anak itu sebuah masalah yang ada, yang bisa, yang masalah yang akan mereka selesaikan Pak. Nah, setelah kita kasih masalah dan mereka sudah menemukan solusi dari permasalahan yang kita ajukan, baru nanti kita kasih mereka tontonan video yang berkaitan dengan permasalahan yang sudah kita ajukan kepada mereka untuk ditelaah. Baru kita kasih penguatan Pak. Bahwa manusia itu diciptakan Itu nggak terlalu berat buat anak SD. Jangan nanti habis saja waktunya untuk belajar sia-sia Pak. Ya. Ya, menurut kami kan Pak, kami kan guru agama SD ini kan, kami kan ada kumpulan KKG gitu kan Pak. Memang kalau kita lihat pembelajaran kita untuk menyambut usia balik untuk anak kelas 4 itu sepertinya terlalu tinggi pelajarannya. Cuman bagaimana caranya kita kasihlah mereka sebuah pemahaman yang hanya kulitnya saja begitu Pak, istilahnya hanya pemahaman yang belum begitu dalam, hanya
pemahaman sikit-sikit aja gitu Pak, jangan terlalu war kali menjelaskannya, itu bakalan anak-anak nggak tahu gitu Pak. Oke. Eh, ya sebetulnya materi apapun akan bisa ya Pak, asalkan kita mampu mengantarkan mereka, ya kan? Itulah fungsi seorang guru. Kalau anak SD tingkat berpikirnya sampai level berapa? Yang Bapak tahu? Level 4. Level 4 ya. Level 4 itu apa dia terakhir? Menganalisis. Menganalisis. Iya. Kalau yang lebih rendah lagi apa Pak? C1 Pak, memahami, mengetahui. Enggak, di bawah mengevaluasi, di bawah menganalisis itu apa lagi ya? Di bawah Bawahnya. menganalisis, melaksanakan ya. Pertama mengetahui, memahami, Praktekkan ya Pak. oh iya Pak. Ya, mempraktekkan baru Baru menganalisis ya. menganalisis, baru mengevaluasi, baru menciptakan Pak. Ya, betul. Nah, itu tadi ya Pak Sarung, tingkatan-tingkatannya. Tadi saya coba Pak Sarung untuk jawab. Baik. Pak Mukhtar, Ya Pak. apa yang Bapak ketahui tentang TIPEK? TIPEK Pak. TPACK Pak maksudnya Pak. Ya, oke. TIPEK kita boleh. Yang Terus saya ketahui, TIPEK atau TIPEK biasa orang nyebutnya? saya dengar biasa TPACK gitu Pak, pas dosen kita tuh semalam gitu katanya. Jadi Oke, ya silakan. kalau TPACK ini kan Pak, teknologi pedagogik konten knowledge kan Pak. Jadi di sini sebagai guru bisa menggunakan sebuah, ketika mengajar bisa menggunakan alat-alat teknologi, misalnya menggunakan laptop, menggunakan proyektor untuk menyampaikan pembelajaran kepada anak didik. Dan untuk anak didik juga ini bagaimana caranya supaya anak didik itu terbiasa dengan belajar melalui teknologi seperti itu Pak. Oke, baik. Kalau anak SD, kira-kira apalah yang mereka bisa kuasai gitu ya, yang realistik lah untuk belajar pakai teknologi. Kalau yang sudah kami alami kan Pak, untuk anak-anak ini ketika kita melakukan ujian misalnya Pak, ujian itu menggunakan Google apa namanya Pak, Google Form ataupun Kahoot namanya, itu game untuk memahamkan pembelajaran kepada anak didik, seperti itu mereka sudah bisa Pak, karena seru dia Pak, rasa mereka Pak. Bapak Ada tahu? aplikasi. Oke, Bapak tahu AI? Tahu Pak. Apa itu? Aplikasi apa juga Pak untuk biar lebih menarik lagi video pembelajaran kita kalau kita menggunakan AI-nya itu Pak. Apa kepanjangan AI? Artinya intelijensi Pak kayaknya Pak. Lupa ya Pak. Ya, I-nya Pak, intelijensi ya. Oke, Intelijensi. A-nya? A-nya itu apa ya, lupa apa tuh Pak? Artificial. Artificial intelligence Pak. Apa artikulasi yang mana betul? Artikulasi atau artificial? Yang terakhir Pak. Yang mana terakhir? Arti yang bahasa Inggris tadi Pak. Artikulasi.
bukan Pak, ada yang bahasa Inggris dia Pak namanya Pak. Ya, articulation, kalau artikulasi di Inggrisnya articulation gitu. Yang mana itu? Artificial kan, artificial Ya, intelligence. artificial ya, artificial. Iya, ingat sih. Ya, artificial itu nggak asli. Artinya tidak asli ya. Iya. Oke. Ini cukup istilah aja nih. LKPD apa Pak? LKPD Lembar itu kerja apa? peserta didik. Lembar kerja peserta didik itu adanya di mana? Di modul Pak kita buat Pak di akhir bisa nanti ada LKPD untuk di akhir untuk ujian sematik misalnya Pak, untuk formatik juga bisa kita buat LKPD-nya juga, atau di asesmen awal juga bisa Pak. Kalau belajar kita tentang berwudu, itu bagusnya instrumennya apa Pak? Berwudu instrumennya bagaimana tata cara berwudu dengan benar seperti itu. Ya, itu berarti pakai soal ya Bapak Puan, Nah, bukan disuruh mempraktekkan. bisa juga dipraktekkan Pak. Yang mana yang lebih bagus? Yang mempraktekkan Pak, karena lebih enak Kalau- siswa itu. Kalau kita suruh mempraktekkan, itu berarti instrumen kita apa Pak? Yang bahasa Medannya nengok-nengok gitu. Langsung praktek ke apanya Pak, ke tempatnya langsung Pak, ke lapangannya. Pengamatan ya, Hmm. guru mengamati ya di Iya benar. pengamatan. Kita disuruh dia menjawab ya, Pak. Oke baik Pak Mutar, Ya, Pak. boleh siapkan alat tulisnya Pak. Siapa? Sudah Pak. Ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat Al-Qur'an, wa alaysa lil insani ma sa'a. Terlalu lupa ya Pak ya? Auzunya juga Pak. Hah? Auzunya juga ditulis Pak. Oh nggak usah. Juga. Bisa diulang Pak. Oke. La yadkhulal jannata La yadkhulal jannata. Langsung pemahaman materi surat Al-Baqarah lebih bagus. Oke, Pak. Jannata. Ya, baik, boleh ditujukan Pak. Nah, sekarang permasalahannya apa? Kenapa Bapak mengangkat itu sebagai PPK? Apa? Oke, baik, nanti diupload ya Pak. Kenapa Siap Pak. Wah, ada lagi yang bergabung ini. PPK Bapak? Bisa diberitahu nggak ya Pak di grup ya? Saya tidak putar lagi nanti bahwa segala-galanya dicukupkan sampai Pak Azmi ini yang terakhir ya. pecahan Orang. ya Ada lagi ujian di hari ketiga itu Pak kalau selesai malam ini. Berarti yang Sebenarnya punya banyak waktu malam ini bapak-bapak ibu semua ya. tidak paham tentang surat Al-Hujarat, Bapak khususnya Pak, tentang Hah? itu. bapak-bapak aja Pak. Bapak-bapak aja ya. Kalau pagi jam 9 gitu nggak ada waktu karena ngajar ya. Materi agama Islam itu yang tentang Gitu Pak. Ngajar sampai jam 1. Iya. Mungkin besok nggak ada ngajar lagi Pak. Oh iya, baik. Lanjut kembali ke Pak Muhtar, coba Pak dibuka surah Al-Baqarah ayat 85.
Sudah Pak. Ya, silakan Pak. Baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. Saya rasa cukup ya untuk Pak Mukhtar. Mau beristirahat juga boleh, mau ikut juga silakan ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Mukhtar. Baik, kita lanjut kepada izin Pak Muhammad Hidayat Pak.